jabatan yang terlalu panjang sampai 6 tahun, apalagi sampai 9 tahun ini sangat rentan terhadap praktek-praktek korupsi. Kali ini saya ingin menitipkan salam untuk para kepala desa, kades-kades di seluruh Indonesia yang beberapa waktu yang lalu ramai di pemberitaan, di media sosial maupun media mainstream menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Mereka datang dari berbagai daerah dan kalau saya lihat ya, nginepnya wah keren tuh, nginepnya di hotel. Nah, para kades ini menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan desa. Para kepala desa itu menuntut masa jabatan jadi 9 tahun dengan batasan maksimal 2 periode. Ketua Persatuan Desa Seluruh Indonesia, Robi Darwis, menyebut jabatan 6 tahun sangat kurang untuk mengembangkan desa dan lebih banyak diwarnai persaingan politik. Mereka meminta agar jabatan kepala desa yang sebelumnya dijabat 6 tahun per periode menjadi 9 tahun. Ya, waktu yang cukup lama memang ya, 9 tahun ya. Jadi 1 tahun lebih lama dari tuntutan hukuman terhadap Kuat Ma'ruf. Opini pun bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Yang salah satunya adalah Ketua KNPI Kabupaten Tangerang, yaitu Bung Jo. Bung Jo menilai jika jabatan kepala desa ini per periodenya 9 tahun, ini tidak meregenerasi anak-anak muda. Benar juga sih, karena waktu 9 tahun itu ya waktu yang cukup lama. Bayangkan saja, anak-anak muda yang memiliki semangat tinggi untuk membangun desanya, ingin menjadi kepala desa, masih harus menunggu 9 tahun lagi pemilihan kepala desa. Lama banget ya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh salah seorang warga Nias, Sumatera Utara. Namanya Eliadi Hulu. Ia menuntut ke Mahkamah Konstitusi agar jabatan kepala desa yang sebelumnya dijabat 6 tahun ini diubah menjadi 5 tahun. Jadi ketika kades meminta 9 tahun masa jabatan, justru warga Nias ini meminta cukup 5 tahun saja. Sama dengan masa jabatan presiden, legislatif, dan para kepala daerah. Eliadi Hulu ini juga berpendapat bahwa jabatan yang terlalu panjang sampai 6 tahun, apalagi sampai 9 tahun ini sangat rentan terhadap praktek-praktek korupsi. Masuk akal juga sih, karena pemerintahan desa ini juga diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola anggaran dana desa lebih dari 1 miliar per tahun. Yang ini juga perlu pengawasan ya dari BPK, dari pemerintah, dan juga dari masyarakat agar penggunaan dana desa ini tidak diselewengkan. Saudara, berikut ini adalah kepala desa aktif di Desa Kertapati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Ia digiring petugas Kejaksaan Negeri untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Kepala desa yang telah menjabat selama 2 periode ini jadi tersangka kasus korupsi dana desa tahun 2019 dengan kerugian negara mencapai 500 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, ME diketahui menghabiskan uang dana desa untuk berfoya-foya dan perbuatan asusila. Kalau menurut saya nih, jabatan 9 tahun ini memang waktu yang cukup lama. Mosok iya sih bapak-bapak kades ini hanya ingin menjadi kepala desa, nggak ingin naik peringkat gitu, jadi wakil rakyat. Ya minimal di tingkat daerah lah, DPRD kabupaten. 1 periode, 2 periode, berikutnya naik lagi jadi wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi. Atau ingin menjadi kepala daerah, menjadi bupati, lebih keren kan
daripada menghabiskan waktu 9 tahun dikali 2 periode hanya menjadi kepala desa. Dan benar juga apa yang dikatakan oleh Bunjo, Ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Jabatan 9 tahun itu tidak meregenerasi anak-anak muda. Anak muda yang punya semangat tinggi ingin membangun desa dan ingin menjadi kepala desa harus menunggu 9 tahun lagi ikut dalam pemilihan kepala desa. 9 tahun saya tunggu kabarmu, kalau enggak tak habisi 2024. Semangat! Semangat! Partai politik yang tidak mendukung kita habisi di desa. Oke, setuju. Orang kok dukung tak habisi di desaku. Di desane Riko kabeh. Nggih.